Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Alhamdulillah sekarang kita bertemu di pertemuan kedua atau video kedua pelajaran hadis kelas 10. Sebelumnya Ana mendoakan antum semua agar antum selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah Ana jelaskan tentang muqaddimah pelajaran hadis di pertemuan atau video sebelumnya, dan sudah Ana talkinkan atau Ana bacakan hadis pertama yang akan kita pelajari untuk hari ini atau untuk video kali ini. Sebelum kita mulai, Ana berharap antum sudah memegang alat tulis antum dan antum sudah melakukan doa agar proses belajar mengajar ini berjalan lancar dan kita dapat mengambil manfaatnya dengan baik dan berkah. Sebelumnya Ana akan membacakan hadisnya, Ana talkinkan ulang. Setelah itu Ana akan jelaskan isi hadis. Setelah itu Ana akan menjelaskan poin-poin penting atau fawaid tentang hadis yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, muttafaqun alaih. Ya, sebelumnya mungkin di kitab antum atau di buku yang sudah dibagikan oleh pesantren tidak seperti yang Ana bacakan, karena maraji atau rujukan Ana adalah hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi antum bisa buka, antum bisa searching di internet jika antum punya bukunya hadis Arba'in An-Nawawi, antum bisa lihat di hadis pertama. Ya, itu kalau di kitab tulisannya al-a'malu binniyat, setelah itu langsung lompat faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Akan tetapi kalau dalam hadis Arba'in, innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau dalam hadis muqarrar yang antum dapatkan tidak ada innamanya di kalimat pertama, di kalimat keduanya hilangnya wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Jadi rujukan Ana atau maraji Ana insyaallah kita mengambil dari Al-Arba'in An-Nawawi di hadis yang pertama. Seperti yang sudah Ana jelaskan kemarin tentang hadis yang akan kita pelajari, ada 3 poin penting. Yang pertama adalah sahabat yang meriwayatkan atau yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah isi hadis atau inti pokok dari hadis tersebut yang akan kita pelajari, dan yang ketiga adalah siapakah yang meriwayatkan hadis ini, atau di buku siapa, atau dinukilkan dari kitab siapa. Kalau di sini kan ada muttafaqun alaih, nanti akan kita jelaskan siapakah itu muttafaqun alaih. Pertama-tama kita mulai dari sahabat yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Siapakah di dalam hadis ini? Yaitu An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu. Siapakah Umar itu? Ya, Umar adalah kunyah beliau adalah Abu Hafs. Abu Hafs Umar ibnul Khattab ibnu Nufail al-Adawi al-Qurashi. Ya, jadi beliau ini orang asli Makkah. Sukunya adalah suku Quraisy. Ya. Jadi nama beliau adalah, dan kunyah beliau kalau disambung, Abu Hafs Umar ibnul Khattab ibnu Nufail al-Adawi al-Qurashi radhiyallahu anhu. Dan lakop beliau adalah Al-Faruq atau Amirul Mukminin. Ya, sudah kita tahu, antum juga mungkin sudah mengetahui atau antum sudah pelajari bahwa dalam Islam Amirul Mukminin atau khalifah itu yang ijma, yang disepakati oleh seluruh umat manusia, umat muslim, ada 4. Yang pertama, khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua.
Dan beliau juga salah satu keutamaan terbesarnya adalah salah satu termasuk asyrah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau lahirnya di mana? Beliau lahirnya di Makkah dan beliau meninggalnya di Madinah dan dikuburkan pula di Madinah di samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berapakah umur dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ada yang mengatakan 59, ada yang mengatakan 60. Jadi antum tulis 59 sampai 60. Ya, itu seputar tentang sahabat yang mendengar langsung, yaitu Umar ibnul Khattab. Ya, jadi antum tulis namanya siapa, dan tadi ana sudah berikan kunyah, laqab, tempat lahir, tempat beliau meninggal, dan berapa umur beliau ketika beliau meninggal. Ana teruskan, qala, berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Umar bin Khattab, aku mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Yang pertama, innamal a'malu, al-amal adalah perbuatan, jamak dari amal. Kata para ulama, yashmalu ala thalathah. Yang pertama a'malul qulub, yang kedua a'malun natq, dan yang ketiga a'mal al-jawarih. Jadi al-amal itu jamaknya dari amal, perbuatan. Dan perbuatan itu termasuk 3. Yang pertama perbuatan hati. Ustadz, contohnya apa? Contohnya seperti mahabbah, kecintaan, al-khauf, takut, raja, berharap, tawakal. Ya, jadi contoh amalan-amalan hati itu sangat banyak, yang seperti Anda contohkan. Yang kedua, amal an-natq, amal yang dilakukan oleh mulut atau oleh lisan, yang diucapkan, seperti berzikir, seperti berkata baik. Nah, ya, itu semua termasuk perbuatan an-natq. Dan yang ketiga adalah amal al-jawarih, ya, bagian tubuh kita seperti tangan, kaki, seperti kita ingin pergi ke masjid. Nah, itu kan kita harus melangkahkan dengan kaki, ya. Jika kita ingin bermaksiat, waliyadzubillah, kita melangkah ke tempat maksiat. Nah, jadi ini ada 3 tadi Ustaz jelaskan. Pertama perbuatan hati, yang kedua perbuatan lisan, dan yang ketiga adalah perbuatan al-jawarih. Setelah itu kata Nabi SAW, kita lanjutkan an-niyah. Pertama, innamal a'malu binniyah. Apakah itu niat? Apa itu niat? Kata para ulama, jam'un niyah. Ya, niat itu artinya niyah. Niat itu artinya niat, ya. Berarti mungkin Indonesia mengambil resapan dari bahasa Arab. Jadi niat itu artinya niat. Ya, sekarang alhamdulillah itu memudahkan kita untuk mempelajarinya. Apa arti syar'an atau istilahan? Kata para ulama, al-qasdu secara lughah itu artinya al-qasdu, secara bahasa artinya al-qasdu. Maksudnya niat itu artinya secara bahasa artinya maksud. Kalau secara syar'an atau istilahan, al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ilallah wa mahalluha fil qalb. Ya. Jadi kata para ulama, keinginan yang besar atau niat yang besar untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya adalah di hati. Nah, ini makna secara istilah, artinya niat. Jadi kata Nabi SAW, kalau kita artikan secara makna, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan kita tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia dan setiap personal dan setiap orang tergantung apa yang mereka niatkan. Contohnya, antum berjalan menuju ke masjid. Kalau ahlul ibadah atau orang yang niatnya sahih tulus, antum berangkat ke masjid untuk sholat
wajib atau sholat sunnah. Dan itu antum sudah setiap langkah dalam hadis, kalau antum berangkat ke masjid antum mendapatkan pahala. Akan tetapi jika antum berangkat ke masjid untuk niatnya seperti ya waliyadzubillah, orang-orang di luar sana ada yang pergi itu niatnya untuk mencuri sendal, ya waliyadzubillah. Nah, berarti beliau atau orang tersebut berangkat untuk bermaksiat kepada Allah. Kita lanjutkan, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang yatazawwajuha aw yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Ya, subhanallah, ternyata waktunya sangat berjalan begitu cepat. Mungkin anak percepat penjelasannya. Kata Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, barang siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia atau perempuan yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilai, sesungguhnya hijrah yang mereka dapatkan seperti yang mereka inginkan. Jadi kalau kita contohnya, Anda beri contoh, jika antum belajar giat hanya untuk menjadi dosen atau hanya untuk mendapatkan makanah atau tempat yang tinggi di antara manusia, ya itu yang hanya antum dapatkan. Akan tapi kata Nabi SAW, wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Akan tetapi jika antum memang belajar untuk diniatkan untuk berdakwah di jalan Allah, sungguhnya yang antum dapatkan adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ana jelaskan sedikit, waman kanat. Waman di sini adalah adatus syarat. Kanat itu fi'lus syarat, hijratuhu ilallahi wa rasulih. Fa di sini adalah jawabus syarat. Barang siapa, man itu artinya barang siapa. Kanat hijratuhu ilallahi fa, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Hadis sekarang di poin yang ketiga, muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Siapa muttafaq alaih? Muttafaq alaih adalah Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim. Ya, jadi kitab yang paling sahih, yang paling benar, yang paling terpercaya setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim. Jadi kalau antum baca di kitab-kitab hadis atau baca-baca buku, ada hadis yang mengatakan muttafaqun alaih, artinya adalah hadis tersebut ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, karena mungkin waktunya sudah panjang, insya Allah kita akan teruskan mengambil fawaid dan poin-poin pentingnya di pertemuan berikutnya. Jangan lupa hadis ini antum hafalkan, dan seperti ana bilang, maraji atau tempat yang ana ambil, yang ana anjurkan untuk antum hafalkan adalah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Ya. Jadi ana harap antum harus menghafalkan hadis ini, dan jika antum tidak mengerti, antum bisa langsung tanyakan di grup atau bisa chat pribadi dengan ana. Insyaallah ana akan jawab. Barakallahu fikum wa nafa'allahu ulumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.